Abia, apa amal-amal yang membuat kita bisa selamat iman, dan maksiat apa yang menyebabkan seseorang hilang imannya di saat keluar nyawa? Kemudian yang kedua, Abia, bagaimana cara taubat dari makanan haram yang telah kita makan beberapa tahun yang lalu? Apakah daging yang tumbuh dari harta haram akan tetap haram selama-lamanya? Kemudian yang ketiga, Abia, jual beli dengan ansuran, baik tupperware, baju dan lain-lain, apakah termasuk riba? Kemudian satu lagi yang menyangkut dengan pertanyaan nomor 3 juga ada berkaitannya. Abia, talake mutang peng tak pegah tak bayar lebih pena riba. Urang yang mutang yang laki bayar lebih Abia. Dari 3 pertanyaan kepada Abia kami persilakan. Jadi yang pertama tentang keselamatan iman. Jadi merupakan hal yang sangat ditakuti oleh para aulia-aulia Allah. Orang-orang yang 3 beramal hana itu akibat akhir daripada kesudahan kehidupan. Jadi putra amalan yang untuk bisa menyelamatkan katanya daripada iman katanya. Jadi Rasulullah nabiyana dalam sebuah hadis, mangkana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi orang yang tanda selamat iman adalah orang yang sering mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah yang baru terucap di kala mati katanya apabila sering katanya ucap selama di dunia. Pu yang sering tayang ucap di dunia nyan yang akan terucap waktu karam mati. Jadi salah satu perbanyakkanlah zikir kepada Allah. Tinggal lun contoh diceritakan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, nasira urang yang udip gonyan bahwa sehari-hari goyan selalu menghitung-hitung harta. Goyan muka gule, hal yang paling kecil. Jadi tiap orang gebilian peng, gebilian gule, nyan sampai-sampai yang terucap. Hana pernah berzikir kepada Allah musika. Hana pernah melakukan ibadah kepada Allah. Tapi goyan sibuk dalam kehidupan sehari-hari goyan dengan mekat, persoalan mekat. Maka waktu karap meninggal, teruslah ulama getalkin. Giukun kalimat la ilaha illallah. Igonyan disebut le pet 5. Le pet 5. Gutalkin la ilaha illallah le pet 5 sa 2 le. Sampai akhir kehidupan goyan hang rempa ucapkan katanya naudzubillah summa naudzubillah. Jadi nya ke salah satu jalan tanya untuk menyelamatkan iman katanya adalah dengan sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, marilah ta usahakan udip gedanyonyo untuk menyenangkan hati orang lain. Baik perkataan dan tingkah laku gedanya. Karena manusia yang diciptakan oleh Allahnya juga saudara gedanya Bandung. Mate-mate gedanya kan di antara talqin kena yang gedanya di antara yang talqin. Wa ma ikhwanuka. Saudara gada. Mia gedanya tampake dengan saudara di dunia hasil tajawabnya so yang je ke saudara gedanya. Maka setiap perkataan yang gedanya putu biat ta usahakan bejit kesenang orang lain. Be merasa menyakiti hati orang lain. Kahae tak senang orang lain be menyakiti mantap. Jadi idkhalus surur naga. Tapi kegembiraan kepada orang lain. Tak pertamang kesenangan kepada orang lain. Karena salah satu penyebab daripada hilang iman seseorang hanyalah gara-gara gedanyo na sangkut paut dan berhubungan dengan manusia di dunianya. Jadinya adalah dia. Jadi sampai dia berzikir kepada Allah, memperbanyak zikir, karenanya merupakan jalan untuk menyelamatkan iman dan tak selesaikan persoalan dengan sesama manusia.
Dan juga berselawat, memperbanyak selawat. Ini selawat kepada Rasulullah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apabila tanya pajuh makanan yang haram, karena Rasulullah sampaikan dalam sebuah hadis, kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih. Setiap makanan, setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka dia neraka lebih layak. Apabila kalih tapajuh makanan selamanya, makanan yang haram, kemudian tanya kata tupu agama kah sadar katanya, kiban bagaimana cara bertaubat, mungkinnya ya maksudnya ke makanan yang haramnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala, siapapun tetap akan diterima taubat sebesar apapun dosa yang katanya lakukan, karena Allah sangat kasih sayang kepada kita. Allah sangat kasih sayang kepada kita. Allah sangat cinta kepada kita. Semenjak kita dilahirkan, dianjurkan untuk menjadi orang-orang mukmin, diajarkan kepada orang lain supaya kita menjadi hamba-hamba yang baik. Maka apabila kita bertobat daripada dosa, kemudian tanya tak cari makanan yang benar-benar halal, walaupun memang tercipta daging katanya selamanya daripada yang haram, yang hanya menyangkut dengan manusia, dia langsung bertobat kepada Allah. Menyana hal yang menyangkut dengan manusia karuh tapajuh atagob, maka atanya tak lagi maah. Daging yang terbentuk daripada haram getub oleh Allah. Inilah artinya menerima taubat. Getub atanya, artinya hanaga anggap le dagingnya daripada yang haram. Karena apa kan? Kalih taya laki maah ba urung po. Atagob tacok brokan kata pajuh. Kemudian tiba-tiba adanya sadar katanya taya laki maah, miya gepum ah, kaka alhamdulillah mi hana gepum ah dah bayu. Katanya. Oh hana tak turile supopo jamun. Maka memada tak kira-kira dukna atagob yang kata pajuh, tak sedekahkan harta kepada kebaikan, masjid, menasah daya, dan niat pahala yang long sedekahnya butruh kepada urung-urung yang pernah luncok harta urunyan yang hana lunturi. Moh nyan kemenan taubat. Nyan insya-Allah, dan Allah kalau nung janji nerima katanya lagi. Kemudian yang selanjutnya, jual beli dengan ansuran atau kredit ini. Jadi yang kreditnya merupakan budaya agama Medan, mau reo kaitan mau wajah. Nya zaman kreditnya barang-barang rayu agak urung belo motor, urung belo Honda kredit. Uronyo katroh bak belo baje kredit. Katroh bak belo berangkapu kredit. Sehingga udip gedanya uronyo hana yaman li. Pakan hansip watele and support minta rezeki karena anak kredit yang golong mabeda bayu, sehingga tak habiskan wate malam. Sebenarnya adanya harus tahindari legedanya. Udip yang senang adalah udip dalam keadaan qanaah. Artinya gedanya dukna kemampuan duknan tak mengui. Kalih bahasa Aceh Urawa ya. Tajak berlaku tapak, tak mengui berlaku puah. Jadi kalian adanya. Cuma uronyo adanya nilai-nilai agama uronyo terkikis daripada jiwa-jiwa gedanya uronyo. Ingin gedanya bersenang-senang lagi haba muno, padahal hana senang sindru. Tak perbanyakkan utang dalam udai gedanya. Padahal Rasulullah lagi lon cerita muno. Kiban cara watai meninggal baik nale sangkut paut dengan manusia. Tapi uronyo gedanya semakin memperbanyak utang. Cuman tentang pembelian kreditnya boleh hana ukhuwah, tapi dengan cara yang dibolehkan dalam agama. Putra cara yang dibolehkan dalam agama, tanya tablo barangnya secara berangsur. Mesti moto, tablo moto mesti 1 juta bayar 2 kali atau bayar 5 kali boleh hana ukhuwah. Agama bolehkan lagi. Tablo baje yang anjir
nyom yang beliau kontan no yang beliau kredit mendih hana langsung je mentang akad nyo long beliau gerone bayar lega harga sekian je. Jadi yang penting sah tapi dengan cara-cara yang dibolehkan dalam agama. Baik dua macam akad dalam satu transaksinya hanja. Nyom yang beliau kontan sekian, yang beliau kredit sekian, kalau terima yang hanja. Ya, jadi punya pertanyaan ji, sah beliau kredit sah, tapi dengan cara yang dibolehkan dalam agama. Cuman ada jut, adanya boleh long begah kengged. Adanya hukum ji boleh kengged. Cuman tu lebih ged tanya tak hindari adanya. Ya, be lethat tak kubah hutang dalam udip gedanya. Kemudian tentang hutang tak bayar lebih, baik daripada orang yang hutang ataupun dari orang hutang. Karena utangnya merupakan nilai ibadat yang tinggi, sampai-sampai Rasulullah sampaikan bahawa lebih tinggi pahala daripada sedekah. Kenapa kan? Sebenarnya tanya dalam kehidupannya yang mengajarkan tu membantu orang lain, tapi orangnya tanya banyak mencari untung bagi orang lain. Kalau membantu dalam setiap kegiatan yang tanya lakukan orangnya, mandum untuk mengambil keuntungan, kalau untuk memberikan keuntungan. Nah beda, mengambil keuntungan bagi orang lain, kemudarat orang lain. Memberi keuntungan ke gob, berarti tabi kebaikan ke gobnya merupakan amal. Jadi syariat mutang, syariat jual beli, mandum yang dipegat syariat dari Rasulullahnya kan untuk menguntungkan sebelah pihak, tapi tujuan ji adalah untuk mencari amal sebesar-besarnya. Maka haram terus dalam utangnya bayar lebih syarat, tak syarat bayar lebih, karena bakal merugikan. Terbukti kan orang yang cok peng-peng biasa haji puyang na habis, ya kan, terbukti puyang na habis dan hana kesenangan. Tiada kita na motor na rumah titon lehnya rumah bak bank motor bak bank wen hana sapuli apa haplu nyen tanda ji pakan nyen hal yang dilarang dalam agama yang je riba, maka efek ji rayu. Jadi menyesandai tanya yang laki, sedangkan orang putang hana gepu beban, je kebayar lebih, je hana kebayar lebih. Nyan kenyo ibn hadis khairukum ahsanukum qadaan. Nah kira-kira sebaik-baik kamu adalah orang yang membayar utang lebih. Nyan orang yang paling good. Jadi orang yang paling good kepada Rasulullah, orang watelih himutang bagob hanai yu bayar lebih, tapi ibayar lebih. Jadi itanya pimenan sebenarnya. Cuma itu kayak syarat le orangnya karena tanya opi, bahkan dia tamutang yang kebiasa itu hana bayar le. Je kekarunya yang akan terjadi orang. Padahal persoalan utang persoalan berat. Nyawang manusia menggantung antara langit dan bumi, yang hana hutang hantuh di hadapan Allah. Bahkan gekecam berat orang yang mutangnya, karena orang gedepu bahawa berat bayi hutang, maka kecaman raya bagi orang-orang yang berhutang. Yang padahal karena apa? Orang muka dalam getamah barang lain yang hutang orang lain han gebaya. Maka Rasulullah matlul lagani dulmon kezaliman. Orang yang leh mutang na harta ngan bayar han gebaya itu sebuah kezaliman. Dalam mudib punya maksiat sabi. Tiap orang hana gebaya, tiap orang maksiat, tiap orang hana gebaya, tiap orang maksiat. Maka berhati-hatilah dengan hutang. Jadi kembali kepada pertanyaan, orang yang dilake mutang ipegah ibayah lebih, sementara orang putang goyan ikhlas hati jed ibayah jed hana ibayahnya hana riba. Dengan syarat mi hana ibayah lebih sehingga baik aduntun. Nah, jadi yang tergantung kepada syarat. Mana syarat mesti bayar lebih, nyan keinan baru terjadi riba. Karena apa kan? Karena jed kemudarat orang yang mutang.
Leh apalagi riba ini makin trade makin aju. Cuma orangnya nah yang siasati pegat mono cerai pegat mulai cara nyan riba sih. Ya, man hati-hatilah dengan riba akibat. Ada yang sebaiknya harus benar-benar tanyo hindari. Jadi tanyo yang mutang uronyo bet tak kira nilai duniawinya untuk tanyo udip fiat. Betatu pu berat persoalan tanyo dengan Allah Ta'ala. Hana yung lepeng singa idih mieno natano jeta publo mentang tu tabaya penggom tapi uro kira hana le. Rayo kecaman bagi orang-orang yang melakukan utang piutang. Jadi hati-hatilah.